Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, aku nak nanya, apa benar kalau nyengok isi dompet laki tu berdosa walaupun kita tak ngambil isinya? Sebab laki aku tu galak ngomong tak katik duit. Itulah jadi aku tu nak tahu baik apa benar omongannya tu salah. Kalau sekadar nyengok baik tak apa. Jangan ngambil satu kali mengambil uang suami tanpa ngomong dengan dia sama baik mencuri dalam Islam 70 kali. Ya kamu juga wong lanang benar-benar dengan betino. Jangan mentang-mentang ada hadis macam ini lantas nak selemaknya baik. Jangan. Kesian wong betino. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, kita ditinggal suami almarhum lalu menikah lagi. Kita mau berdoa untuknya. Boleh tak? Sampai tak yang kedua? Oh, kalau yang namanya doa kan ya tetap sebagai doa, tapi posisi ibu tidak istri dia lagi. Sama dengan wong lain sudah. Yang kedua, batal wudhu tak dengan anak angkat ibunya misan? Oh, ibunya misan, anak angkat. Berarti anak misan batal wudhu. Tak usah dengan anaknya. Dengan misan baik, emaknya baik kita batal wudhu. Amalan apa yang aku baca agar cepat dapat jodoh selain dengan solat? Baik, banyak baca salawat. Ustaz, kalau berdagang secara islami berapa keuntungan yang boleh kita ambil dari modal baik penjualan atau kredit? Terima kasih. Hukum dalam perdagangan harus ada ijab dan kabul, suka sama suka. Bila anda menjatuhkan dengan harga yang demikian, dia suka, cuman diterangkan di dalam kitab pernah baca, jangan menzolimi hatinya, jangan terlalu kelewatan. Modal 1.000 nyual 4.000 kan salah. Nyual 1.000 beli 1.000 nyual 10.000 itu kan kelewatan. Segala gawe liwat nyampak itu. Tapi dengan yang sewajarnya, modal 1.000 nyual 3.000 masih boleh untung macam itu. Ustaz, saya ini seorang ibu, jadi tidak ditemukan berapa ukuran persennya mengambil untung dari perdagangan. Ustaz, saya ini seorang ibu rumah tangga. Dulu waktu anak kami masih kecil-kecil ikut mencari tambahan biaya hidup dan lupa sama Allah, tapi tetap saja susah. Setelah saya sadar, saya kembali mendekatkan diri kepada Allah, merasa segala cobaan dapat dilalui dengan lancar. Sekarang saya tidak lagi banting tulang, cuma ngurus keluarga. Doakan Ustaz, semoga saya dekat sama Allah. Allah yahdik. Insyaallah, amin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ustaz, ana pernah baca buku di mana Allah, dan di buku itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu di langit. Apakah benar Allah ada di langit? Awak salah maco. Tidak, ini bukan akidah Ahlussunnah ini. Ini ana berani ngatakan salah ini kalimat ini. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menganggap Allah Ta'ala itu ada tempat. Sumastawa 'alal 'arsy itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat Allah Ta'ala sumastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy, itu berarti menunjukkan Allah Ta'ala berada di langit. Menurut ahli sunnah wal jamaah itu mustahil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada tempat dan waktu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana baik kamu berada, dia bersama kamu. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu hadapkan wajah kamu, kamu dapatkan di situ Allah. Bahkan dalam hadis nyatakan dekatnya Allah dengan hamba lebih dekat daripada talinya sendal dengan kaki. Ini salah. Coba dibaca lagi. Ahli sunnah tidak pernah mengajarkan Allah Ta'ala bertempat tinggal di langit. Tidak. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Silakan baca buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang Indonesia itu. Tak, ini salah ini. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan yang baharu. Jadi kalau baharu butuh tempat, butuh waktu, butuh keadaan, Allah tidak butuh. Pokoknya mewujud Allah Ta'ala biwujudih. Allah Ta'ala berada dengan zatnya. Jadi tidak ada butuh dengan kemana-mana, tidak. Baca benar-benar bukunya. Atau kalau memang itu cuma menjual ke nama Ahlussunnah wal Jamaah. Isi merenggut
kalau mengeluarkan duit, istri merengut kalau mengeluarkan duit untuk benahi kendaraan. Jadi sebagai gajiku kusimpan untuk memperbaiki kendaraan. Berdosa tidak? Oh, ini suami, tidak masalah. Seorang suami yang dia dewek punya duit, dia gaji, jangan takut sama bini. Ya, asal itu duit kita dengan cara benar, dan istri juga jangan keterlaluan mengatur suami. Ustaz, apa arti salawat yang Ustaz ajarkan? Yang mana? Banyak nak yang mana? Ustaz, alangkah banyak beban hidup laki sakit, anak nyambung sekolah belum, yang kecil cak mana aku seharusnya supaya aku lebih sabar menghadapi hidup yang sulit ini. Wassalam. Kalau ibu ngatur yo, kalau ibu yang ngaturnya yo, kalau kita yang ngatur hidup yo bingung. Kalau kita yang ngatur hidup memang bingung. Sekarang kita tidak ngatur hidup, tapi kita munajat. Nah, kenapa hidup banyak masalah? Kenapa doa tak diijabah Allah? Harus sadar. Mak mana nilai iman kita kepada Allah, tunduk dan patuh kita kepada hukum Allah. Ibu jangan nimbang dengan wong yang maksiat rezekinya luas. Orang yang ahli maksiat rezekinya luas tapi Allah tak ridha. Tapi hidup banyak masalah tetap akan selesai dengan kesabaran, dengan ridha, usaha benar-benar. Inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala. Inna Allah Ta'ala idha habbal qawma ibtalahum, kata Rasul. Besarnya pahala akan tergantung dengan besarnya bala. Bila Allah cinta kepada satu kaum, diujinya. Mengkali ibu sekarang Allah sedang mencintai keluarga ibu. Jadi ibu nak sabar. Tak akan pernah selesai hidup kalau kita ngatur. Tak akan pernah selesai ya. Tak akan pernah selesai. Ustaz, kalau lagi solat tak tahunya jari-jari kaki kelihatan. Pertanyaan, sah tak solatnya? Kita ngulang solat lagi apa ditutup kaki yang kelihatan? Dari ini di Pumnas. Sekarang awak lagi solat, ngaso tak jari-jari awak metu dari telekung? Kalau ngaso, pecahnya metu jari-jari aku ni. Tidak langsung tutup, maka solatnya batal. Atau selesai solat baru nyengok, nah metu niat, solatnya harus diulang. Maka itu bagusnya ibu-ibu solatnya kalau telekungnya pendek pakai kaos kaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, aku kalau mau ulta sering puasa di hari ultanya. Disyukuri dengan acara makan-makan di rumah sama teman-teman kalau lagi ada. Nah, kata teman aku tak boleh ultanya disyukuri karena usia kita di dunia sudah berkurang. Ustaz, tolong dijelaskan cara mensyukuri nikmat umur yang baik dan benar. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmat dan hidayat kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian surat yang disampaikan oleh penanya. Sekarang kita mensyukuri itu memang hakikatul umur. Hakikat umur itu tak kata yang bertambah, tapi hakikat umur itu berkurang. Sekarang pada pandangan kita nambah dari 34 jadi 35, padahal jatah umur kaget 50. Berarti sudah parah, tinggal berapa persen lagi? Ya? Nah. Kita bersyukur dengan umur, artinya Allah Ta'ala masih memberi kita kesempatan. Syukur dalam arti kata pandangan mata kita masih dapat menikmati ini. Nah, dengan ada kesempatan itu, walau sebulan, walau seminggu, walau setahun, walau 1 jam, kita bersyukur karena kita masih baca ibadat. Tak jadi soal. Tak jadi soal, laksanakanlah. Tapi tanda syukur manusia dengan umur, kesempatan hidup digunakan ibadat. Ustaz, semalam aku pergi ke tempat kawan aku yang ulta. Di sana ada acara baca Yasin bersama-sama. Tapi ada 2 cewek yang pakaian tak sopan, yang juga melok baca. Aku tadi ngerasa pecah baca Yasin, tapi aku tak melok. Apakah yang temanku dapat pala atau dapat dosa? Syukur Ramdhani. Yo, kalau lah tahu nak berbacaan, janganlah yang buka aurat. Kalau ada di dalamnya maksiat itu, doa tak diijabah Allah.